Kali ini kita bakal bahas kedua HP GT yang muncul di bulan Agustus 2021, Poco S3 GT dan Realme GT Master Edition. Mengusung nama GT artinya vendor smartphone ini menjanjikan performa yang kencang. Poco S3 GT ditenagai Dimensity 1100 MediaTek yang cakep kalau dipakai buat ngegame. Performanya ada dan kencang untuk harga 4,2 jutanya pada varian 8128. Ini keren. Sedangkan Realme GT Master Edition memakai chipset Snapdragon 778 yang kencang juga walaupun cuma seri 7. Di sini aku beli di harga 5 juta untuk seri 8256. Dan untuk kedua handphone ini sama-sama nggak mendukung SD card, jadi cuma double SIM aja. Poco S3 GT dan Realme GT Master Edition ini memiliki chipset yang anti kentang, anti nge-lag, ngegame lancar. Tapi dari fisik smartphone ini sendiri terdapat dua perbedaan yang mencolok. Pertama dari ukuran, Realme GT lebih kecil dan pas di genggaman tangan dengan 174 gram. Sedangkan Poco S3 GT lebih besar walaupun nggak menuhin tangan karena bobotnya cuma 190 gram aja. Untuk kedua HP ini ya, jujur saya agak apes dapatnya. Yang Realme GT saya tuh nggak dapat body copper karena kecepatan belinya. Dan Poco S3 GT nggak dapet TWS karena nggak tahu harus klaim bonusnya terlebih dahulu. Jadi mungkin buat kalian yang ingin ambil Realme GT Master Edition, aku saranin ambil yang bodinya copper aja. Karena terasa lebih keren dan lebih unik. Kalau Daybreak Blue yang aku pegang ini sih nggak jelek ya. Cuma terasa biasa banget ya dengan bodi plastik yang memiliki finishing matte di mana masih bisa nyisain minyak dari jari-jari kita. Dan Realme GT yang aku pegang ini memiliki wujud yang mirip banget dengan Oppo Reno series. Secara desain bagus kok, nggak jelek, cuma kurang istimewa aja dibandingkan dengan yang versi copper. Untuk Poco S3 GT, kalian tuh bisa pilih warna hitam dengan glitter kalau kalian tuh ingin bodi yang mulus dan flat. Tapi jika kalian pengen bodi yang mirip copper bergaris, kalian bisa ambil warna putih atau warna biru yang aku pegang saat ini. Jadi sesuaiin selera masing-masing aja. Dan back cover kedua handphone itu sama-sama dari polikarbonat plastik. Tapi kalau bodi Poco S3 GT bergaris kayak gini masih bisa dikasih garskin nggak ya? Untuk perlindungan layar depan, Poco S3 GT dilindungi oleh Gorilla Glass Victus yang biasanya cuma bisa ketemu di HP-HP mahal. Sedangkan Realme GT Master Edition nggak nulis keterangan perlindungan kaca apa yang ditaruh di bagian depan. Cuma beberapa temen bilang kalau Realme GT layarnya terlindungi oleh kaca Dragon Trail. Secara perlindungan, layar Poco S3 GT lebih baik. Tapi buat kalian yang siap beli tempered glass, kayaknya sih nggak terlalu perlu untuk memusingkan hal ini. Oh ya, saat pembelian, kedua HP ini tuh udah terpasang screen protector secara gratis ya. Letak tombol kedua handphone ini tuh berseberangan kalau kita ngomongin volume buttonnya. Tapi fingerprintnya berbeda tipe. Untuk Poco S3 GT, fingerprint masih menyatu dengan tombol power. Sedangkan Realme GT Master Edition udah berada di dalam layar, yang banyak banget orang suka. Hal ini dikarenakan Realme memakai layar Super AMOLED milik Samsung, sedangkan Poco S3 GT hanya IPS. Tapi IPS di sini grade-nya termasuk yang bagus ya, karena yang dihasilkan warnanya juga nggak kalah kok sama Realme GT. Kedua layar HP ini mendukung refresh rate layar 120Hz, jadi mulus banget kalau mau kalian pakai untuk scrolling-scrolling. Hanya aja, secara pasar, orang-orang lebih menjagokan layar Realme ketimbang Poco S3 GT karena udah AMOLED.
Untuk sisi audio, Poco X3 GT memiliki double stereo speaker dengan Dolby Atmos, sedangkan Realme hanya mono speaker aja. Untuk audio, dari speaker Realme GT Master Edition cukup keras suaranya. Hanya aja stereo speaker dan Dolby Atmos pada Poco X3 GT merupakan kemenangan yang mutlak. Karena suaranya tuh bagus banget waktu nonton film, ngegame, maupun sekedar scroll TikTok. Charger kedua handphone ini tuh sama-sama cepet ya. 65 watt untuk Realme GT Master Edition dan 67 watt untuk Poco X3 GT. Untuk pengecasannya dari 15 sampai ke 100%, Realme GT Master Edition cuma butuh waktu 25 menit aja. Sedangkan Poco X3 GT butuh waktu 45 menit. Walaupun Poco X3 GT baterainya terbilang besar 5000 mAh dibandingkan dengan Realme GT yang hanya 4300 mAh, pengecasan Poco X3 GT terasa lebih lama ketimbang Realme GT Master Edition. Tapi dibanding 33 watt, ini udah cepet banget kok. Cocok buat kalian yang sering kehabisan baterai smartphone di tengah hari. Settingan game di kedua handphone ini tuh mirip-mirip. Kecuali untuk Mobile Legends Bang Bang, Realme GT mentok ada di settingan high aja saat video ini dibuat. Sedangkan Poco X3 GT udah bisa sampai settingan ultra. Sehingga selama 17 bermain di settingan high, baterai Realme GT Master Edition tuh bisa berkurang 3-4%. Sedangkan Poco X3 GT bisa berkurang 4% aja di settingan tertinggi ultra. Untuk PUBG, kedua handphone ini tuh serba ultra, di balance, di HD, dan di HDR. Untuk settingan ekstrim, kalian tuh bisa dapat di settingan smooth. Dan sama-sama enak ya waktu bermain dengan kedua handphone ini, apalagi gyronya juga aman dan responsif. Pada Realme GT, ketika bermain di settingan high ultra selama 10 menit, baterai berkurang 4% aja. Sedangkan Poco X3 GT baterainya berkurang 3% aja. Genshin Impact di settingan medium 30 fps bermain selama 30 menit, baterai Realme berkurang 12%. Dan lancar ya. Sedangkan Poco X3 GT selama 30 menit berkurang 10% aja. Untuk hasil foto dan video, kedua HP itu bisa menghasilkan gambar yang baik ya. Tinggal preferensi kalian tuh suka yang mana. Suka yang Realme dengan Snapdragon atau Poco dengan MediaTek-nya. Untuk selengkapnya kalian bisa simak di video yang ini. Tapi yang perlu diperhatikan, di unit yang saya pegang, Poco X3 GT ini sering bermasalah dengan white balance ketika merekam dengan kamera depan. Jadi kayak sering kemerah-merahan gitu. Dan penangkapan mic Realme GT emang sih lebih kencang. Walaupun suaranya tuh nggak bisa terdengar sebersih Poco X3 GT yang aku duga memiliki fitur noise reduction. Kalau kita melihat kebanyakan orang, Realme GT adalah sebuah idola. Charger cepat, desain koper yang unik, dan desain Oppo Reno. Apalagi layarnya AMOLED, bodinya compact dan ringan. Selain itu, Realme juga punya fitur-fitur unik kayak video bokeh, bisa screen recording sambil ngegame, sambil rekam mic, dan sambil rekam wajah pemainnya secara bersamaan. Jadi siap banget buat bikin konten gaming mobile. Lalu ada fitur DC dimming untuk mengurangi flicker yang kadang terjadi pada layar AMOLED ber-refresh rate tinggi. Pokoknya Realme punya banyak fitur asik buat anak muda. Selain itu, Realme GT lebih siap sinyal 5G karena lebih punya banyak band ya yang mendukung banyak provider kartu seluler yang ada di Indonesia. Lalu gimana dengan Poco X3 GT? Mungkin memang ya, fitur-fitur dari Poco X3 GT itu biasa-biasa aja. Hanya di sini Poco X3 GT mutlak bisa menghasilkan suara speaker yang lebih baik dengan stereo Dolby Atmos-nya. Lalu bagi orang-orang yang takut layar burn-in pada layar AMOLED,
Layar IPS yang dimiliki Poco X3 GT udah bagus kok dan enak untuk dipandang. Apalagi layar yang besar memang mantep banget kalau diajak tembak-tembakan di PUBG atau game lainnya. Jadi kedua HP ini tuh menurut saya sama-sama bagus, plus dan minus punya masing-masing, nggak ada yang jelek. Dan kalau saya pribadi, saya bingung untuk memilih kedua handphone ini. Karena di lain sisi saya tuh suka ya dengan Realme ya, karena punya fitur-fitur yang mendukung dunia perkontenan kayak game sambil record wajah, video bokeh. Tapi di sisi lain saya tuh suka dengan desain Poco X3 GT yang fresh dan bukan recycle. Jadi kerasa baru banget, apalagi speakernya oke dan ukuran bodinya yang lebih besar tuh kerasa lebih nyaman kalau dibuat bermain game. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Bagusan Poco X3 GT atau Realme GT Master Edition? Komentar di bawah ya. Terima kasih ya yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian untuk mendapatkan handphone yang benar-benar cocok dengan pribadi kalian masing-masing. Jadi sekian aja videonya dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.